Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share materi terakhir di kuliah Fisika Farmasi ini, yaitu tentang reologi. Reologi berasal dari dua kata, yaitu reos dan logos, yang artinya reos mengalir, logos ilmu. Jadi reologi adalah ilmu yang mempelajari sifat alir berbagai cairan, serta perubahan bentuk berbagai benda padat. Reologi digunakan untuk menggambarkan aliran zat cair atau perubahan bentuk zat di bawah tekanan. Di dalam reologi, kita juga akan mempelajari hubungan antara tekanan gesek atau shearing stress dan kecepatan gesek atau shearing rate. Ini ada beberapa peranan reologi dalam farmasi. Yang pertama pada proses penuangan sediaan dari botol, kemudian pada penekanan dan pemencatan sediaan dari satu bentuk cup atau wadah lain, kemudian berperan pada penggosokan dan pengolasan bentuk produk di atas permukaan kulit, pengumpaan sediaan dan penyimpanan ke alat pengisian, yang terakhir pada pelewatan dari suatu jarum suntik yang diproduksi oleh industri. Di dalam reologi ada nama istilahnya yaitu viskositas. Viskositas adalah suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir, di mana makin tinggi viskositasnya, makin besar tahanannya. Nah, suatu cairan yang memiliki viskositas atau kekentalan yang rendah, maka cairan tersebut akan lebih mudah mengalir, misalnya yaitu air. Sebaliknya, suatu cairan yang memiliki viskositas atau kekentalan yang tinggi, maka cairan tersebut akan sulit mengalir. Contohnya seperti oli, kecap, saus, cabai, dan lain-lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama adalah suhu, di mana semakin tinggi suhu untuk zat cair, maka kekentalan zat cair tersebut akan semakin berkurang. Sebaiknya pada suatu gas, kalau semakin tinggi suhunya, gas tersebut akan semakin kental. Yang kedua adalah tekanan, di mana untuk zat cair, viskositas cairan akan naik dengan naiknya tekanan, sedangkan untuk gas tidak akan dipengaruhi oleh tekanan. Yang ketiga, faktor penambahan bahan lain. Yang keempat adalah berat molekul, di mana viskositas itu akan naik dengan naiknya berat molekul. Yang terakhir adalah faktor konsentrasi larutan, di mana viskositas ini berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Artinya semakin tinggi konsentrasi larutan, viskositasnya akan semakin tinggi juga, atau cairannya akan semakin kental. Ada dua macam tipe aliran. Yang pertama adalah sistem Newton, sedangkan yang kedua adalah sistem non-Newton. Sistem Newton adalah tipe aliran di mana shearing stress dan shearing rate mempunyai hubungan yang linear. Hubungannya ini dinyatakan dengan viskositas atau koefisien viskositas. Sedangkan yang sistem non-Newton itu tidak ada hubungan linear antara shearing stress dan shearing rate. Nah, ini ya perbedaan antara shearing rate dan shearing stress, di mana shearing rate adalah perbedaan kecepatan antara dua bidang cairan yang dipisahkan oleh jarak yang sangat kecil. Sedangkan shearing stress adalah gaya persatuan luas yang diperlukan untuk menyebabkan aliran. Jadi dengan kata lain, kalau shearing stress itu merupakan gaya ya, biasanya berupa pengadukan yang digunakan untuk menyebabkan aliran, sedangkan shearing rate adalah kecepatan aliran dari cairan tersebut. Nah, ini untuk sistem Newton ya. Untuk cairan-cairan yang merupakan sistem Newton, dia mengikuti hukum aliran Newton, di mana viskositasnya itu tetap pada suhu dan tekanan tertentu dan tidak bergantung pada kecepatan gesernya atau shearing rate-nya. Ya, jadi viskositas itu tetap ya, walaupun tidak tergantung pada kecepatan alirnya. Ini satuan viskositas itu dalam bentuk Poise atau Dine detik per centimeter persegi. Nah, ini reogram ya, atau diagram alir untuk sistem cairan yang Newton, di mana antara shearing rate dengan shearing stress tadi ya, itu mempunyai hubungan yang linear berupa garis lurus ini. Nah, ini contoh cairan yang merupakan sistem Newton, yaitu seperti air, larut organik, parafin cair, minyak, lemak, dan vaselin.
Ini contoh cairan-cairan yang merupakan sistem Newton ya. Ada air, etanol, gliserol, minyak pelumas, larutan gula, dan larutan garam. Dan memang utamanya merupakan cairan-cairan yang merupakan cairan tunggal dengan struktur molekul yang sederhana. Nah, ada juga istilahnya ini fluiditas atau kebalikan dari vikositas ya. Jadi kalau vikositas menunjukkan kekentalan, kalau fluiditas menunjukkan tingkat keenceran dari suatu cairan. Nah, ada juga istilahnya vikositas kinematis ya, atau vikositas absolut, di mana vikositas dibagi dengan kerapatan di sini. Rumusnya ini. Nah, ini contoh ya, contoh soal untuk sistem Newton ya. Untuk sistem Newton itu untuk mengukur vikositasnya bisa menggunakan alat namanya viskometer Oswald ya. Nah, di sini diperoleh vikositas asetonnya sebesar 0,313 centipoise ya pada suhu 25 derajat Celcius. Diketahui kerapatan aseton pada suhu 25 adalah 0,788 gram per cm kubik. Nah, ditanyakan adalah vikositas kinematis dari aseton tersebut pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, cara menghitungnya tadi ya, vikositas kinematis kan sama dengan vikositas dibagi kerapatan. Vikositasnya sebesar 0,313 centipoise dibagi kerapatannya 0,788 gram per cm kubik. Ketemu, vikositas kinematisnya adalah 0,397 centistokes. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah sistem yang non-Newton. Yang sistem non-Newton ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang time independent, ada yang time dependent. Yang time independent itu artinya tidak tergantung dengan waktu, ada aliran plastis, pseudoplastis, dan aliran dilatan. Sedangkan yang time dependent yang tergantung waktu ada tiksotropi dan anti-tiksotropi. Yang pertama adalah aliran plastis, disebut juga sebagai Bingham bodies, di mana pada cairan plastis ini tidak akan terjadi aliran sampai shearing stress mencapai sebesar yield value. Ya, jadi shearing stress itu sampai yield value dalam cairan belum ada aliran. Nah, dengan harga shearing stress di bawah yield value, zat tersebut bertindak sebagai bahan elastis seperti zat padat. Nah, setelah terjadi atau shearing stress melampaui yield value, baru terjadi aliran seperti bentuk cairan. Nah, ini gambaran reogram dari aliran plastis ya. Nah, di sini ada yang namanya yield value nih ya. Nah, yield value itu merupakan titik potong antara kurva atau grafiknya dengan sumbu X ya. Nah, jadi kurva aliran plastis ini tidak melalui titik 0 ya, tapi memotong sumbu X atau sumbu shearing stress pada titik tertentu yang disebut sebagai yield value ini. Nah, ini untuk sistem Newton ya, ada istilahnya ini untuk menghitung viskositas plastisnya ya. Bisa pakai rumus ini. Jadi F ya, shearing stressnya ya, dikurangi yield value dibagi dengan gaya atau shearing rate-nya. Nah, ini adalah contoh cairan yang merupakan sistem plastis ya, yaitu pada bentuk sediaan suspensi atau gel, di mana partikel itu akan terflokulasi, ya, terbentuk struktur yang kontinu. Nah, dengan adanya gaya, ya, gaya van der Waals, itu akan menyebabkan ikatan antar partikel itu akan pecah, ya, sehingga terjadi aliran. Nah, ini contoh soal untuk bahan-bahan yang memiliki sifat plastis ya. Di sini suatu bahan plastis diketahui mempunyai yield value sebesar 5.200 Joule per cm persegi. Pada shearing stress di atas yield value, F ditemukan meningkat secara linear dengan meningkatnya G ya. Jadi
setelah yield value itu terlampaui ya, shearing stress itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya shearing rate ya. Jika rate of shear-nya atau kecepatan alirannya adalah 150 per detik pada saat F-nya sebesar 8.000 dina per cm persegi, disuruh menghitung nilai viskusitas plastisnya ya. Kita bisa pakai rumus ini. Ya, viskusitas plastis atau U sama dengan F dikurangi F kecil dibagi G ya. Jadi shearing stressnya dikurangi yield value-nya dikurangi dibagi shearing rate-nya. Ketemu hasilnya 18,67 points. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah tipe aliran yang pseudoplastis ya. Untuk pseudoplastis ini, ciri-cirinya adalah viskusitas cairan itu akan berkurang dengan meningkatnya shearing rate ya. Artinya cairan itu semakin lama akan semakin encer karena adanya ikatan antar partikel itu lepas akibat adanya pengadukan. Disebut juga sebagai shear thinning system ya. Nah, ini reogram untuk aliran yang pseudoplastis ya, di mana kurva untuk aliran pseudoplastis ini dimulai dari titik 0,0 sehingga tidak ada nilai yield value. Contoh cairan yang merupakan tipe aliran pseudoplastis ya, ini umumnya merupakan molekul-molekul yang berantai panjang seperti polimer, yaitu seperti tragakan, tartan gum, natrium alginat, metil selulosa dan juga CMC-NA. Ini gambaran aliran pseudoplastis tadi ya, di mana semakin meningkatnya shearing stress ya atau besarnya tekanan itu akan menyebabkan keteraturan polimer sehingga mengurangi tahanan. Jadi dengan adanya peningkatan tekanan atau peningkatan kecepatan pengadukan itu akan menyebabkan peningkatan viskositas, penurunan viskositas atau viskositasnya akan semakin encer ya. Karena terjadi pelepasan ikatan antar molekul akibat adanya pengadukan. Yang ketiga ada tipe aliran yang dilatan. Nah, yang dilatan ini kebalikannya dari tipe aliran pseudoplastis, di mana viskositas cairan itu akan meningkat dengan naiknya kecepatan pengadukan. Ya, karena adanya pengadukan ini menyebabkan terbentuknya struktur dari hasil penggabungan antar partikel, disebut sebagai shear thickening system. Ya. Jadi dengan adanya pengadukan itu justru akan menyebabkan penggabungan antar partikel sehingga viskositas cairan itu akan meningkat. Nah, ini gambarannya yang untuk aliran jelatan ya. Jadi sebelum adanya pengadukan, ini partikelnya tersusun rapat ya, volume kosong minimum, konsistensi relatif rendah. Nah, setelah adanya pengadukan atau diberi gaya atau tekanan di situ, partikel akan tersusun longgar, volume kosong akan meningkat, sehingga konsistensinya akan meningkat juga. Nah, ini yang reogram untuk tipe aliran dilatan. Jadi bentuknya dia cekung ya, bukan berupa garis lurus. Contoh cairan yang mempunyai sifat aliran tipe yang dilatan ini merupakan suspensi yang mempunyai konsentrasi tinggi dengan partikel yang terdeflokkulasi, contohnya seperti cat, tinta, pasta, dan salep. Nah, yang keempat merupakan yang tipe aliran thixotropi ya. Ini sudah merupakan sistem Newton yang time dependent ya, thixotropi. Nah, untuk tipe sediaan thixotropik ini, bila dalam keadaan diam, dia akan menyerupai suatu gel ya. Jadi seperti padatan. Nah, terjadi pemecahan struktur
yang tidak terbentuk segera jika stres dihilangkan atau dikurangi. Jadi kalau diberi tekanan, ya, kemudian tekanan tersebut dihilangkan, itu struktur itu tidak akan segera terbentuk kembali, ya. Pembentukan kembali struktur itu akan memerlukan waktu, ya. Nah, ini bisa terjadi pada shear tightening system, yaitu pada tipe yang plastis maupun pseudoplastis. Ini contohnya adalah suspensi parenteral, prokain, dan penisilin G. Nah, ini contoh yang diagram Aller thixotropi ya. Contohnya ini kan tadi bisa yang tipe pseudoplastis maupun plastis ya. Nah, pada tipe-tipe ini kalau misalnya gaya tersebut atau tekanan itu dihilangkan, tidak akan langsung terjadi perubahan struktur kembali karena dia memerlukan waktu. Yang kedua, yang terakhir adalah yang tipe anti-thixotropi ya. Ini biasanya terjadi pada sediaan yang mengandung zat padat dalam jumlah sedikit ya dan terflokulasi, di mana kalau sediaan tersebut digojok atau dikocok itu struktur padatan itu akan berubah menjadi gel ya, di mana kekentalannya akan bertambah dan terjadi hambatan atau sulit untuk mengalir. Tapi kalau didiamkan dia akan kembali lagi menjadi larutan seperti itu. Contohnya adalah magma magnesia. Nah, ini yang diagram aliran untuk anti-thixotropi ya, ini. Jadi awalnya berupa cairan, kemudian kalau didiamkan dia akan membentuk gel, kemudian akan kembali lagi menjadi cairan lagi. Nah, di dalam ada juga nih istilahnya rheopraxy ya. Rheopraxy itu kebalikan dari anti-thixotropi. Nah, di mana suatu larutan itu akan membentuk gel lebih cepat jika diaduk perlahan-lahan daripada jika dibiarkan tanpa pengadukan. Ya, jadi kalau suatu cairan atau larutan itu diaduk pelan-pelan terus dia menjadi gel ya, itu namanya rheopraxy ya. Nah, rheopraxy ini terjadi pada sistem terdelokulasi yang mengandung padatan dispersi lebih dari 50%. Sedangkan yang tadi anti-thixotropi itu terjadi pada sistem yang terflokulasi dan berisi padatan 1-10%. Nah, di antara beberapa jenis tipe aliran tadi, jenis aliran mana sih yang sebaiknya atau dapat diaplikasikan dalam sediaan farmasi? Nah, jenis aliran yang merupakan aliran yang ideal untuk sediaan farmasi adalah yang aliran thixotropi ya. Biasanya digunakan untuk bentuk-bentuk suspensi, emulsi, lotion, krim, salep, dan juga suspensi parenteral. Itu memang yang ideal tuh bentuk aliran yang thixotropi. Nah, ini kriteria aliran thixotropi dalam sediaan ya. Yang pertama, suspensi thixotropi tidak akan mengendap dengan segera dalam wadahnya ya. Terus menjadi cair jika dikocok. Terus keseragaman suspensi bertahan lama selama digunakan. Suspensi thixotropi memperoleh kembali konsistensinya dengan cepat. Dan untuk suspensi parenteral thixotropi bersifat shear thinking sehingga saat melewati jarum suntik struktur suspensi terpecah dan akan membentuk depot pada tempat injeksi. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang pengukuran viskositas. Untuk mengukur viskositas, kita memerlukan alat yang namanya viskometer ya. Semua viskometer dapat digunakan untuk menentukan viskositas sistem Newton dan hanya viskometer yang mempunyai kontrol shearing stress yang bervariasi yang dapat digunakan untuk bahan-bahan non-Newton. Nah, ini ada macam-macam viskometer ya. Yang untuk sistem Newton itu ada viskometer kapiler dan bola jatuh. Yang untuk sistem non-Newton dan Newton ada
viskometer cup and bob, dan viskometer kerucut dan lempeng. Yang pertama adalah viskometer kapiler ya, yang digunakan untuk mengukur viskositas dari cairan Newton. Disebut juga sebagai viskometer Ostwald ya, dengan dasarnya adalah hukum Poiseuille ya, di mana viskositas cairan Newton ini dapat ditentukan ya prinsipnya dengan mengukur waktu yang dibutuhkan oleh cairan untuk melewati antara dua tanda ketika cairan mengalir akibat gravitasi melalui satu tabung kapiler vertikal. Jadi gambaran viskometer Ostwald itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kayak ada dua tabung gitu, bentuknya U ya. Kemudian cairan kita masukkan ke sini melalui lubang ini. Kemudian kita ukur ya waktu yang diperlukan mulai dari cairan dari titik ini sampai ke titik ini. Ya, dari start ini ke stop itu dia butuh waktu berapa lama. Nah, ini rumus untuk menghitung viskometer viskositas cairan Newton dengan viskometer Ostwald ya. Dia harus ada pembandingnya, di mana pembandingnya ini biasanya air ya, yang sudah diketahui nilai viskositasnya. Ini contoh pengukuran viskositas dengan menggunakan viskometer kapiler Ostwald ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini mengukur waktu ya yang dibutuhkan aseton untuk mengalir di antara dua tanda pada viskometer kapiler ya. Waktunya adalah 45 detik. Nah, sedangkan air butuh waktu 100 detik pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, pada suhu ini ya, kerapatan asam sudah diketahui sekitar 0,788 gram per cm kubik. Kerapatan air juga diketahui sebesar 0,997 gram per cm kubik. Terus viskositas air pada suhu 25 juga sudah diketahui, yaitu sebesar 0,8904 centipoise. Dan tanyakan adalah berapa viskositas aseton pada suhu 25. Ya, dengan rumus tadi ini ya, membandingkan ya, perbandingan, kita akan bisa dapatkan tuh berapa viskositas dari aseton ya. Nah, yang kedua adalah viskometer bola jatuh atau disebut juga viskometer Hobler. Ini prinsipnya ya, suatu bola besi jatuh ke bawah dalam suatu tabung gelas yang hampir vertikal, di mana di dalam tabung tersebut itu mengandung cairan uji pada suhu yang sudah diatur konstan ya. Nah, laju jatuhnya bola adalah kebalikan dari fungsi viskositas sampel tersebut ya. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, ini gambaran viskometer Hobler ya. Jadi ada satu tabung, di dalamnya ini ada bola ya yang dimasukkan ke dalam satu cairan ya. Nah, yang kita cari adalah kecepatan laju bola tersebut. Nah, rumusnya bisa pakai ini. Ya. Yang ketiga adalah viskometer cup and bob, di mana pada viskometer ini dapat digunakan untuk menentukan viskositas dari cairan Newton dan non-Newton. Prinsip viskometer cup and bob ini, sampel atau cairan yang akan diuji dimasukkan di dalam mangkuk atau cup, kemudian di dalam cup tersebut ada rotor atau bob yang bisa berputar. Contoh atau jenis viskometer cup and bob ya, ini ada viskometer McMichael, di mana mangkuk berputar sedangkan rotornya diam, dan ada viskometer yang rotovisko atau Stormer, di mana rotornya berputar sedangkan mangkuknya diam. Nah, ini gambaran viskometer cup and bob ya, yang bagian luar ini adalah cupnya atau mangkuknya yang diisi oleh cairan sampel yang akan kita uji, kemudian di dalamnya ada bob sebagai rotor atau pengaduk. Nah, ini persamaan untuk menentukan
Vискositas cairan Newton dan non-Newton atau aliran plastis dengan viskometer cup and pop. Nah, ini gambaran viskometer Stormer yang seperti kita miliki di lab. Ini jenisnya adalah viskometer Stormer. Merupakan salah satu contoh viskometer cup and pop. Pada viskometer Stormer ini dapat dilakukan variasi beban ya, di mana beban ini nanti dapat mempengaruhi kecepatan rotor atau kecepatan popnya. Ini adalah contoh soal penentuan viskositas menggunakan viskometer Stormer. Nah, di sini suatu sampel bentuknya gel dengan viskometer Stormer dengan berat beban sebesar 450 gram akan menghasilkan kecepatan rotor 350 rpm. Ya. Nah, kemudian ditayangkan viskositas plastis dan yield value dari sampel tersebut ya. Dengan rumus tadi ya, kita bisa hitung nilai viskositasnya ya dengan rumus ini. Sehingga dapat diketahui atau ditentukan nilai viskositasnya. Yang keempat adalah contoh viskometer cone dan plate ya. Contohnya adalah viskometer Ferranti-Shirley. Ini prinsipnya adalah suatu kerucut diputar ya dengan kecepatan yang berubah-ubah, di mana sampel itu ditempatkan antara lempeng dan kerucut yang berputar. Ya. Gambarnya seperti ini. Nah, ini viskometer cone dan plate ya. Jadi ada suatu kerucut yaitu cone dan plate, di mana cone ini dia akan diputar dengan kecepatan tertentu dan sampel yang kita uji kita letakkan di antara kerucut dan lempeng ini. Nah, ini gambaran viskometer Ferranti-Shirley ya, ada bagian kerucut ini dan bagian plate-nya. Nah, ini persamaan yang digunakan untuk menentukan viskositas dari cairan Newton dan non-Newton dengan viskometer cone dan plate. Nah, keuntungan viskometer cone dan plate ini dia relatif menghemat waktu ya, karena relatif lebih mudah dibersihkan dan lebih mudah dalam pengisian. Terus juga kestabilan suhu dapat dijaga selama pengukuran dan hanya membutuhkan volume sampel sedikit saja, sekitar 0,1 sampai 0,2 mili. Nah, ini contoh penerapan rheologi dalam bidang farmasi ya. Contohnya untuk sediaan cairan ini pada proses pencampuran, kemudian pengurangan ukuran partikel, pelewatan sediaan melalui mulut, penuangan, pengemasan dalam botol, pelewatan melalui jarum suntik, perpindahan cairan, kemudian juga terkait dengan stabilitas fisik sistem dispersi. Nah, untuk yang sediaan semi solid ya, ini terkait pada penyebaran dan pelekatan sediaan pada kulit, pemindahan sediaan dari wadah atau tube, terus kepada kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan dan pelepasan obat dari basis sediaan. Untuk sediaan padatan ini juga berperan dalam aliran serbuk dari corong ke lubang cetakan tablet atau kapsul. Kemudian juga berperan dalam pengemasan serbuk atau granul. Kemudian pada proses pemrosesan di industri ini terkait juga dengan kapasitas produksi alat dan efisiensi pemrosesan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Nah, ini untuk kuisnya ya, silakan dikerjakan. Ini disuruh menghitung viskositas cairan plastis ya. Sudah diketik datanya, kemudian nanti dihitung viskositasnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.